geser bang, biar nampak. Nama Joshua-nya. Oke, gimana kabar di rumah adik-adik? Luar biasa, Luar Kak. biasa. Sehat. Oke. Sehat. Bang Joshua sehat? Sehat Kak. Kak Yopi? Sehat kali nih. Oh sehat kali, Iya. sehat kali. Harus tetap semangat dan sukacita ya adik-adik. Betul. Oke, kali ini kita mau nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu seperti biasa. Selamat pagi Bapak. Bang Joshua buat gerakan ya Iya, Bang ya? Bang Joshua buat gerakannya. Senyum Bang. Ini Iya. kali ini pakai masker prokes ya, Prokes. prokes. Jaga Kita jarak ya, nyanyikan Dadi. 2 kali yuk. Kak Grace, selamat pagi Bapak 2 kali. Adik-adik silakan berdiri dan buat gerakannya. Ayo semuanya. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi. Harus semangat. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, Burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke, Bang Joshua, lagu kedua apa nih Bang Joshua? Dua kita itu adalah is good. It's good. Lagu-lagu Oke. bule kita hari ini ya. Oke, kita pakai bahasa Inggris hari ini. Ah, Ayo, guys. it's Supaya good. 2 kali juga ya, Dedik. Boleh? It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Oke, dari kita akan memulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri. Jika berdoa, kita nyanyi lagu Mari Masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin.
Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami menghadapi berbagai cobaan dan godaan di dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikuti Engkau karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Oke, kita nyanyi-nyanyi lagi bang. Betul Bo, ini hari ini ketemu sama Bo dan Bang Agus dulu. Sama-sama si Lito kalau kami. Iya Bo. Keren kan? Sekarang harus semangat ya Bo ya. Oke. Kita lagu yang semangat Bo. Lagu apa Bo? Lagu pertama kita Bo. Bertambah-tambah dalamnya. Masih ingat kan adik-adik kan? Berdiri ya bang. Oke, berdiri Berdiri, semua. Kita semuanya. nyanyikan bertambah-tambah dalamnya. 2 kali. 2 kali. Ayo, Kak Kakak. Grace. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Naik Kak Grace. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Oke Bu. Lagu Masih yang semangat, lagi. tetap Apa, berdiri. Bang? Lagu kedua kita, Pekerja Kristus. Oke, tetap berdiri dan bikin Gerakan. Berapa kali nih Bo? 2 kali. Biar makin semangat. Ayo Kak Grace, Pekerja Kristus 2 kali. Pasti masih ingat kan? Haruslah. Ayo adik-adik. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, itu amat bahdewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi. Ku cari-cari langkah
semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke Bo, kayaknya kita pakai Yang kita panggil dulu Kak Karini. Kak Karini, hello, Dalis shalom. teman-teman. Ayo Karini. Dengar bebe ya Karini, suara Karini kadang-kadang agak hilang-hilang timbul. Dengar ya. Pakai masker dia. Hai, prokes Bu, prokes. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Rini ya. Hari ini sekarang Kak Rini mau bagi pengumuman khususnya seputar Natal ya. Kalau absen seperti biasa, kirim fotonya ke handphone nomor WA Bau atau kirim ke grup Gurda juga boleh. Grup Gurda dan orang tua maksudnya. Kemudian untuk Natal, Kak Rini ingatin sekali lagi ya. Kita itu akan mengadakan Natal secara online melalui Zoom. Secara live streamingnya bagus ya, tapi nanti pakai aplikasi Zoom. Nanti linknya kemudian dikasih. Kemudian di acara perayaan Natal kita itu akan diisi dengan penampilan dari adik-adik yang direkam ya, yang direkam di rumah. Nah jangan lupa semua video, semua foto paling lama dikirim tanggal 1 Desember 2021. Oh jam 17.00. Biar jangan kemalaman. Masih ada sebulan lagi waktunya kayaknya. Sebulan lebih. Jadi kalau masih ada yang mau rekaman di outdoor Dimana misalnya gitu? terserah, masih ditunggu kok. Paling lama tanggal 1 Desember. Boleh lebih dari satu Kak? Boleh nanti tapi nanti nggak, kalau tergantung Abang Tinus. Ya, nanti Kalau kita misalnya mau lihat disortir ya. boleh Boleh. ya. Mau kirim 3, 4 boleh. Tapi Boleh. nanti kita pilih ya adik-adik Yang ya. paling baik ya. Yang paling bagus yang mana. Kalau misalnya nggak dipilih jangan kecewa ya. Kemudian Natal kita tanggal 18 Desember 2020. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Jam 6 ya Kak? Jam 6 sore. Jam 6. Jam 6 sore ya. Terus kan nanti kan rencananya guru sekolah minggu mau bikin drama singkat. Jadi buat adik-adik, ini buat adik-adik yang mau ya, buat adik-adik yang mau ikut drama untuk Natal nanti, boleh hubungin guru sekolah minggunya, ya kan? Tapi dengan catatan misalnya ada 10 orang yang mau. Nah, tapi kebutuhannya hanya 6 orang gitu ya kan? Jadi adik-adik daftar aja dulu. Nanti guru-guru sekolah minggunya akan pilih siapa aja yang ikut drama akhirnya. Nanti kita seleksi ya Kak? Nanti kita seleksi. Kok diseleksi sih Kak? Kata gitu kan gini. Kalau misalnya kita bikin drama tapi banyak orang kan nggak prokes ya kan Bau. Jadi kita buat latihannya kita usahakan di gereja. latihannya di gereja. Jadi Sebentar lagi. Sebentar aja drama singkat, benar-benar singkat. Kak, mungkin dia nggak mesti drama tapi dia ternyata ada yang lain TikToknya nyanyi. Terserah yang ikut drama bukan Boleh. berarti Tidak boleh ikut. tidak boleh yang lain. Boleh tetap. Boleh. Misalnya gini, misalnya Kak Rini sebut ya namanya Givenia kan. Misalnya Givenia mau daftar ikut drama, tapi Givenia terpilih jadi ikut pemain drama. Tapi Givenia boleh juga kok nanti nyanyi atau berpuisi boleh. Kalau misalnya Givenia tidak terpilih menjadi pemain drama, Givenia nanti tampil juga nyanyi gitu. Jadi tetap semua tampil kok. Bukan berarti kalau nggak dipilih nggak tampil gitu ya. Betul Kak. Udah kira-kira udah paham belum ya? Udah lah ya. Nanti Paham, kalau misalnya ada yang nggak paham boleh tanya ke grup Gurda dan orang tua gitu. Kak Rini, Oi, kan ini tanggal 18 Desember kita live. Sekarang sudah tanggal 31 Oktober. Berarti latihannya sebulan dong. Nggak nyampe sebulan Nggak nyampe nanti Bo, sebulan. iya. Jadi terakhir mendaftar kapan? Kita kasih waktu seminggu. Kita 2 minggu aja 2 deh. minggu ya. Terakhir Ini berarti tanggal 14 November. November. 14 November harus tutup ya, tutup pendaftaran. Iya, Jam jadi- 12.00. Pokoknya Jam tanggal 12 siang. 14 November 2021 guru sekolah minggu menerima pendaftaran untuk yang main drama. Terakhir. 14 November untuk pendaftar yang main drama, oke? Tanggal 1 Desember untuk ngirim video Ya. pengisi acara Natal. Agak dibedakan ya adik-adik ya. 14 November untuk adik-adik yang mau ikut drama. Kemudian tanggal 1 Desember pengiriman foto dan video untuk Natal nanti gitu. Pokoknya kalau kurang jelas silahkan hubungi guru sekolah minggunya, oke? Karena kalau drama pun kita tetap direkam. Tidak live. Kita tetap rekam. Yang live nanti paling nyanyi ya, Kak. Nyanyi hanya itu. Nyanyi pun ya nyanyi biasa aja kayak kebaktian Iya, gitu. betul. Bu. Udah jelas ya Dedi, kalau misalnya nggak jelas
pengen kasih tahu mamanya biar ditelepon guru sekolah minggunya? Bisa, Bow siap ditelepon 24 jam kok ya. Oh, oke Kak Rini, makasih. Bye-bye. Oke, udah jelas ya adik-adik ya. Nanti kalau kurang jelas silakan tanya guru-gurunya. Bang, mau pengakuan iman? Berdiri ya adik-adik. Apa dulu, Bo? Bahasa bule-bule Bang, bahasa Inggris. Bahasa Inggris dulu baru. Bahasa Inggris dulu ya. Ayo Kak Grace. Sikap berdoa ya adik-adik. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk. Boleh duduk ya. Oke, Bo. Ini yang khotbah siapa, Bo? Setelah ini, Bo? Kakak Indah. Kak Indah. Khotbahnya Ini tentang apa, Bo ya? Anak Ananias Tuhan Ananias dan Safira. Safira. Ingat ya pasti Ananias dan Safira itu tentang dihukum, berbohong ya, tentang Bo ya? berbohong. Karena berbohong jadi hukum. Nanti bagus-bagus dengerin Kak Indah ya. Oke. Berbohong itu apa artinya? Oke? Jadi kita ada satu lagu, Bo, tentang berbohong, Dah. Bo. Masih ingat kan? Masih ingat lagu lama ya, Bang? Betul, Bo. Bohong itu dosa. Itu dosa. 2 kali ya. Oke, Oke. ayo Kak Grace. Jangan lupa sambil siapkan Alkitabnya. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Oke, kita dengarkan ya khotbah dari Kak Indah. Bye-bye.
Shalom adik-adik, setelah tadi kita menaikkan lagu pujian dari guru-guru sekolah minggu, nah saat ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini, di mana kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun masih dalam ibadah online di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan Yesus yang akan membimbing kami sehingga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan juga buat guru sekolah minggu kami, Tuhan berikan Roh Kudus-Mu agar menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kakak akan membawa teman. Nama temannya adalah Momo. Siapa adik-adik? Momo. Halo teman-teman, aku adalah Momo. Mau ikut ibadah online bersama teman-teman di rumah. Kalau begitu, adik-adik sekolah minggu, kita buka bersama Alkitabnya ya, dari Perjanjian Baru. Sekali lagi adik-adik ya, Perjanjian Baru yaitu Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Sama-sama ya. Ananias dan Sapira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk ke Ananias dan Sapira, ini dia adalah tentang gereja di mana jemaat mula-mula yang mau berbagi kepada sesamanya. Tetapi adik-adik sekolah minggu, boleh dulu dibuka Alkitabnya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dan 37. Sama-sama kita baca ya. 2, 3 ya.
Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, adik-adik sekolah minggu, saat itu ada seorang yang sangat kaya bernama Barnabas, ya. Ingat sekali lagi adik-adik ya, yang di ayat 36 tadi, ya. Atau juga disebut dengan Yusuf. Nah, Yusuf ini adik-adik, dia mempunyai tanah, kemudian mempunyai ladang. Seperti yang kakak katakan tadi di awal, bahwa kehidupan jemaat mula-mula itu mau berbagi antara satu dengan yang lain. Yusuf ini salah satu orang yang sangat kaya. Akhirnya dia mau menjual. Nah, ini apa bacanya adik-adik? Ya, sama-sama kita baca ya. Rumah ini dijual. Ya, ingat adik-adik. Selanjutnya, ya, ini dia. Tanah ini dijual. Nah, sebagian dari orang kaya menjual apa yang dimilikinya dan hasil tersebut akan diberikan untuk persembahan kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Nah, selain kepada Tuhan Allah, juga orang-orang tersebut ya yang sudah diberikan bagiannya kepada orang yang tidak mampu, atau dengan kata lain berdiakoni, ya adik-adik sekolah minggu. Nah, setelah Ananias dan Sapira, ingat ya adik-adik ya, Ananias ini seorang bapak dan Sapira ini seorang ibu. Ananias artinya Allah telah memberikan, dan Sapira artinya cantik atau jelita. Ada adik-adik sekolah minggu namanya Sapira. Nah, adik-adik sekolah minggu, walaupun nama Ananias dan Sapira sangat bagus, tapi perbuatan mereka adik-adik sekolah minggu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena awalnya mereka itu merasa iri. Iri kenapa? Iri melihat Yusuf yang tadinya dipuja-puja ataupun dipuji oleh orang banyak, mereka yaitu Ananias dan Sapira ingin seperti itu juga, ingin dipuji orang banyak. Akhirnya mereka bekerja sama adik-adik. Gini, Sapira, ayo kita jual sebidang tanah. Dibuat Ananias, tanah ini dijual. Nah, adik-adik, namanya kalau menjual tanah berarti nanti hasil tanah yang dijual itu adalah berupa apa adik-adik sekolah minggu? Berupa uang. Ingat ya, berupa uang. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, akhirnya Ananias dan Sapira mendapatkan hasil yang banyak dari penjualan sebidang tanah tersebut. Wah, tahu nggak adik-adik? Sebenarnya perbuatan Ananias tersebut ya untuk mempersembahkan hasil sebidang tanahnya itu sangat bagus. Tetapi karena tadi mereka tidak mau rugi, ya akhirnya hanya sebagian saja diberikan Ananias dan Sapira kepada Rasul Petrus. Wah, kalau begitu adik-adik sekolah minggu ingat ya, akhirnya pergilah Ananias menjumpai Rasul Petrus. Ya adik-adik sekolah minggu ya, pergilah Rasul Petrus ya, tadi kan mendapatkan hasil uang. Ingat, ini bagiannya ada 2 kantong. 1 kantong ya, kemudian
Minggu, ada 2 kantong hasil yang mereka peroleh, tetapi sebagiannya lagi disembunyikan mereka. Ya, adik-adik sekolah minggu, setelah itu berkompromilah Ananias dan Sapira. Ananias bilang seperti ini kepada Sapira, Sapira, tidak usah kita berikan semua hasilnya kepada Rasul Petrus, hanya sebagian saja. Oh, tapi adik-adik ingat, sebelum Ananias mau membohongi Rasul Petrus sudah diberikan Tuhan Allah pendengaran ataupun ilham. Mereka berbohong kepada Rasul Petrus, tapi Rasul Petrus sudah mengetahuinya. Nah, Rasul Petrus melakukan dialog kepada Ananias. Coba lihat ayat ini adik-adik ya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ingat adik-adik, Ananias bukan hanya mendustai manusia, tetapi juga mendustai Allah. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang pernah berbohong? Nah, bukan hanya adik-adik saja, kakak sekolah minggu juga siapapun pernah berbohong. Tetapi ingat, Tuhan mau agar adik-adik sekolah minggu mau berkata jujur. Akhirnya adik-adik, namanya dosa pasti akan mendapatkan upah, yaitu upahnya apa? Kematian. Ya, kematian. Seketika itu juga rebahlah Ananias. Bruk. Tahu adik-adik, Ananias meninggal, mati saat itu juga. Nah, orang-orang muda datang melihat, wah, Ananias telah meninggal. Akhirnya mereka mengapani ya si Ananias dan pergi keluar menguburkan Ananias. Kemudian adik-adik sekolah minggu, 3 jam kemudian, ingat ya di ayat 7, 3 jam kemudian datanglah istrinya. Siapa tadi nama istri Ananias adik-adik sekolah minggu? Namanya adalah Sapira. Jalanlah si Sapira ya adik-adik sekolah minggu ya. Dia tidak tahu ataupun belum mengetahui bahwa suaminya tadi sudah meninggal. Akhirnya Rasul Petrus bertanya lagi, apakah bagian tersebut sudah semua kalian persembahkan kepada Tuhan? Karena tadi Ananias dan Sapira sudah diajari oleh Ananias untuk berbohong. Ananias melakukan perbuatan tersebut adik-adik. Ananias mau, iya Rasul Petrus, ini semua hasil yang kami jual tanah tersebut. Nah, seketika itu juga apa yang terjadi adik-adik sekolah minggu? Teman-teman di rumah tahu nggak apa yang terjadi dengan Sapira? Sapira juga mati seketika karena dia tidak berkata jujur. Adik-adik sekolah minggu ya, yang kita ketahui dari firman tersebut adalah kita tidak dapat membohongi Tuhan. Ingat ya, kita harus berkata jujur. Pernah tidak adik-adik sekolah minggu mendengarkan lagu seperti ini? Nanti diiringi kakak Grace ya, sama-sama dulu ya. Ku mau jadi anak jujur. Jujur, jujur. Ku mau jadi anak jujur. Jujur, Jujur, jujur ya. Kayak gini dia adik-adik ya. Ku mau jadi anak jujur. Jujur, jujur.
anak jujur. J-U-J-U-R, jujur. 2, 3, ya Kak Grace boleh diiringi Kak Grace. Sebentar ya adik-adik ya. Ku mau jadi anak jujur, jujur, jujur. Ku mau jadi anak jujur. J-U-J-U-R, jujur. Lebih suka ku jujur daripada berbohong. Hidup jujur lebih beruntung. Anak jujur disayang Tuhan. Bang Gus, boleh satu kali lagi ya Bang Gus ya, adik-adik sekolah minggu ya. 2, 3, ya. Ku mau jadi anak jujur, jujur, jujur. Ku mau jadi anak jujur. J-U-J-U-R, jujur. Lebih suka ku jujur daripada berbohong. Hidup jujur lebih beruntung. Anak jujur disayang Tuhan. Nah, terima kasih Bang Agus. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita harus tahu bahwa yang pertama, kita tidak dapat membohongi Tuhan Allah. Karena apa adik-adik sekolah minggu? Karena Tuhan Allah melihat segala sesuatu. Jadi kita juga selain berkata jujur juga harus berkata benar setiap waktu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada seperti ini nih adik-adik sekolah minggu. Suatu hari ada seorang ibu yang bernama Cici. Nah, Ibu Cici ini adik-adik sekolah minggu sedang memasak. Tetapi suatu ketika ya, masakan Ibu Cici ini sedikit gosong. Tahu ya adik-adik ya, sedikit gosong, warnanya kehitaman gitu. Nah, ayam gorengnya ini sudah disediakan di meja makan, disusun ya adik-adik ya, diletakkan di atas piring. Kemudian saat jam makan siang ya, anak Ibu Cici namanya Coco ya, makan dengan lahapnya. Enak. Nah, enak kata Coco. Dia bilang, wah Mama, enak sekali masakannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, padahal tadi yang kita ketahui masakan Ibu Cici itu sedikit gosong. Berarti kalau gosong rasanya ada pahit-pahit, tidak enak. Kalau begitu adik-adik sekolah minggu, katakan iya jika iya dan katakan tidak jika tidak. Contohnya seperti ini adik-adik. Si Coco tadi seharusnya bisa berkata jujur kepada masakan mamanya yang sedikit kurang enak. Tetapi caranya harus sopan agar tidak menyakiti hati orang yang kita sampaikan dengan perkataan tersebut. Ya adik-adik sekolah minggu. Yang kedua, Ananias berdusta, berbohong. Ingat ya adik-adik ya, Tuhan mau agar kita anak-anaknya tidak mengucapkan saksi dusta. Di dalam hukum Taurat ke-9, jangan
jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ya adik-adik ya, karena apa? Kalau kita berbuat dosa, maka Tuhan akan memberikan hukuman. Kak Indah, tapi kan kalau misalnya kita berbuat dosa sedikit saja, Tuhan kan gak lihat. Nah, adik-adik pernah dengar lagu? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Berarti Tuhan melihat segala perbuatan kita. Karena dari itu, kalau adik-adik sudah melakukan perbuatan dosa, jangan diulangi lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Ya adik-adik ya. Dan ketiga, ingat adik-adik sekolah minggu, saat kita memberi, jangan memiliki motivasi ataupun dorongan untuk agar dipuji, makanya kita berbuat baik. Tidak ya adik-adik ya. Oke? Sampai sekian firman Tuhan. Bang Agus, boleh diiringi Bang Agus? Tanganku ada dua, surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar Tuhan Yesus dari tokoh yaitu Ananias dan Safira, di mana dia telah bersikap tidak jujur. Mereka berbohong Tuhan atas persembahan yang akan mereka berikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga anak-anak sekolah minggu, di mana kami juga pernah melakukan kesalahan ataupun dosa. Kiranya melalui firman ini Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman saja, melainkan kami juga menjadi pelaku firman, agar di dalam kehidupan kami sehari-hari kami mau berkata jujur dengan siapapun, berkata jujur di setiap waktu, bahkan kami agar selalu menyenangkan hati Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Halo adik di rumah. Tadi gimana, sudah dengarkan firman Tuhan dari Kak Indah? Sekarang kita mau persembahan, tapi sebelumnya kita nyanyi satu lagu yang berjudul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Dua kali ya. Dua kali ya Kak. Ayo Bang Agus. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Baik adik-adik, sebagai ayat persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8
ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu Sungguh ku bangga Bapa, 2 kali juga. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi. Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sai tiup mata aku, sai tobu pai matos osaku ramotia dang oloau mardalan sai sadaan sai homa ale Tuhan berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga daku menyinari jalanmu. Amin. Selamat hari Minggu.